Allahumma ansurna wassafa bi syarri Abu laka bani fa inna min al-firqa سلك العفو في سافله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون رحمة الله سبحانه وتعالى. Pagi ini akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang dialog Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga yang terakhir akan masuk surga, dengan dialog yang panjang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan kita dengarkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun." Orang yang terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki. Yamshi marratan, kadang berjalan, wa yakbu marratan, dan terkadang merangkak sesekali. Kadang merangkak, kadang berjalan. Dia jalannya tertatih-tatih. Wa tasfa'uhu an-nar marratan, terkadang juga ya dibakar oleh api sesekali, disentuh oleh api sesekali. Fa idza ma jawazaha iltafata 'alaiha, ketika dia sudah lewat di api itu dia menoleh. Faqala tabarakalladzi najjani mink, maha suci zat yang telah menyelamatkan aku dari dirimu hai api. Laqad a'tani Allah syai'an ma 'atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Aku telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pemberian yang tidak pernah diberikan kepada orang terdahulu dan orang belakangan. Padahal dia yang terakhir masuk surga. Jalan kadang, jatuh kadang, terkena api kadang, tapi begitu selamat, bahagianya luar biasa. Ternyata akulah orang yang paling nikmat, diberikan kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku maupun sesudahku. Faturfa'u lahu syajarah, tiba-tiba Allah angkatkan dia satu pohon di hadapannya. Fayaqul ya Rabb adnini min hadhihi syajarata atau min hadhihi syajarati fala astadhillu bi dhilliha. Sambil dia mengatakan, ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon ini supaya bisa berteduh. Tolong dekatkan ya Allah supaya bisa berteduh dari teduhnya pohon ini. Wa ashrabu min ma'iha, dan bisa minum dari mata airnya. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, hubungan banyak pohon ini bisa mendatangkan mata air. Fayaqul Allah azza wa jalla, di sana Allah azza wa jalla berfirman, ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Hai anak Adam,
Jangan-jangan kalau aku kasih engkau apa yang kau minta ini, nanti engkau minta tambahan lagi yang lain. Fayaqulu la ya Rabb. Dia pun berjanji mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak minta yang lain. Qal, Nabi mengatakan, wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu. Tawad Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya uzur. Li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi fayudnihi minha fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia sudah sangat ingin sekali ini bisa berteduh yang tadinya neraka, bisa minum. Allah tahu dia ini sudah enggak sabaran, sudah ingin sekali dapat berteduh. Thumma turfa'u lahu syajaratan hiya ahsanu minal ula. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Tiba-tiba dinampakkan lagi oleh Allah pohon yang lebih baik dari yang tadi. Fayaqul ya Rabb adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha wa astadhillu bi dhilliha la as'aluka ghairaha. Dia pun mengatakan, ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon ini supaya bisa berteduh, bisa minum, enggak akan minta yang lain lagi. Fayaqul ya ibn Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Loh, anak Adam, kan tadi kamu sudah berjanji katanya enggak minta yang lain. Kenapa minta yang lain? Ya. Fayaqul la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Jangan-jangan nanti kalau aku kasih engkau minta lagi yang lain. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Dia janji kepada Allah enggak akan minta lagi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkannya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu ini sudah enggak sabaran, ingin menikmati yang lebih enak. Didekatkanlah dia oleh Allah, dia bisa berteduh, dia bisa minum. Tiba-tiba apa? Turfa' lahu syajarah inda babil jannah. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turfa'u lahu syajaratan. Diangkatkan dia pohon, ditumbuhkan baginya pepohonan. Ternyata pohon ini berada di pintu surga. Ya ahsanu minal ulayain. Pohon ini lebih bagus dari dua pohon sebelumnya. Fayaqul ya Rabbi adnini min hadhihi li astadhilla bi dhilliha. Ya Rabb, tolong dekatkan aku ke pohon ini, bisa berteduh, bisa minum dari mata airnya, enggak akan minta yang lain lagi. Allah mengatakan, hai anak Adam, sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan minta, tapi nyatanya engkau minta. Qala bala ya Rabb la as'aluka ghairah. Betul ya Allah, enggak akan minta lagi selain ini. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu ini orang sudah tidak sabar lagi ingin menikmatinya. Didekatkanlah dia. Begitu dia mendekat, sami'a aswata ahli jannah. Dia dengar suaranya penduduk surga. Di sana lagi mengatakan, ya Rabb adkhilniha, ya Allah tolong masukkan aku ke dalamnya. Allah mengatakan, hai anak Adam, ma yusrini minka. Kira-kira apa yang membuatmu berhenti minta? Apa yang membuatmu menjadi puas? Sekiranya aku berikan engkau dunia beserta isinya 2 kali lipat. Qala ya Rabb. Orang ini mengatakan, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Apa engkau ingin memperolok-olok aku? Engkau ini Rabbul Alamin. Fadhahika Ibn Mas'ud tertawa, faqala ala tas'aluna mimma adhak? Tidakkah kalian bertanya kepadaku apa yang membuat aku tertawa? Qala hakadza dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqalu mimma tadhak ya Rasulullah?
Sahabat saat itu bertanya, mengatakan, apa membuatmu tertawa ya Rasulullah? Faqala min dhahki rabbil alamin, karena Allah tertawa ketika hambanya mengatakan, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, masa engkau memperolok-olok aku ya Allah sementara engkau rabbul alamin? Fayaqul inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadirun, aku tidak memperolok-olokmu kata Allah, tetapi aku kuasa atas segala-galanya. Apa aku kehendaki, aku kuasa untuk memberikan. Nah, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, riwayat yang mengatakan, wa yudzakiruhullah, saat dia sudah di pintu surga itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkannya, sal kadza wa kadza, ayo minta ini, minta ini, minta. Disuruh minta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan, kira-kira apa yang membuatmu berhenti minta? Bagaimana kalau aku kasih engkau dunia 2 kali lipat? Satu riwayat mengatakan, ketika mendengar suara penduduk surga yang begitu enak, nyaman, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Apa yang membuatmu berhenti? Minta. Apa membuatmu ridha? Kalau begitu silahkan minta apa saja. Ya, minta ini, minta ini, sampai habis permintaannya. Nah, ya maksudnya, bui tutuk wah dendarat nendang wah. Mas De. Bui nendang wah. Habis diminta. Qala Allah berfirman, huwala, iya, apa yang kamu minta itu milikmu, wa asyrata amsalih, plus 10 kali lipat. Jadi Allah ajar dia, minta ini, minta ini, minta ini. Berarti intinya apa? Minta dunia beserta isinya plus 10 kali lipat. Ini penduduk surga yang terakhir masuk surga. Thumma yadkhulu baitahu, masuklah dia ke istananya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril 'ain, datanglah istrinya bidadari 2. Bapak. Jadi setelah Allah masukkan dia ke dalam surga, datanglah istrinya 2 bidadari surga, 2 bidadari bermata jeli. Ya Allah. Fayaqulan, kedua bidadari mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyaka lana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau dari neraka itu untuk kami, katanya. Wa ahyana laka, dan menghidupkan kami untukmu, menghidupkan engkau untuk kami, menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul, di sini hamba ini mengatakan, ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu, ternyata Allah tidak memberikan siapapun sehebat pemberian yang diberikan kepadaku. Baku paling hebat ku ini. Padahal apa? Dia terakhir. Bayangkan para jamaah, begini nikmatnya orang masuk surga sampai melupakan apa yang sudah dirasakan di dalam api neraka. Subhanallah. Nah, apalagi kalau dia itu pertama kali masuk surga. Nah, Tuan Nur, apalagi yang pertama kali masuk surga, yang terakhir aja seperti ini, lupa segala-galanya sudah. Jadi seolah-olah dia menganggap dirinya dia yang paling nikmat sedunia saat itu. Nah, kita tidak ingin terakhir masuk surga, bahkan bila perlu tidak ingin masuk neraka sama sekali. Maka di sini perlunya kita terus menguatkan akidah kita, tauhid kita. Bagaimana kita menjadi ahlu tauhidin wa ahlu tawakkulin, ahli tauhid dan ahli tawakkal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan insyaallah berikutnya, orang yang masuk surga sebelum tibanya kiamat. Orang yang masuk surga sebelum tibanya hari kiamat. Penjuru taman surga di depan kiamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan Bapak Mahmud Niniti.
Ya, silakan Kak Kesum. Kenapa fitnah wanita lebih cepat memasukkan kita ke neraka daripada ke surga? Benar kan di dalam waktu surga? Karena memang perempuan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian. Ma taraktu ba'di fitnatan adurra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada aku tinggalkan nikmat yang lebih berbahaya bagi laki-laki sehebat perempuan. Memang fitnah. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, bahkan dia musuh. Jadi mereka diciptakan Allah menjadi ujian. Allah taala ala wa alam. Dan disebut oleh Ali bin Abi Thalib, fa inna wafa fakhu iblis, jerat-jeratnya iblis, al-mansub, yang dibentangkan. Allah taala ala wa alam. Wah saya kah ini sekarang nih Haji Nur Karim. Apalagi tenjuru sama surga nanti nikmat ini. Iya. Ini terakhir be, karena nggak ada usia nikmat. Oh. Dia ditahan dulu kita mempakai. Jelaskan aja nah. Asli akhirnya. Ini saja lihat nih, sudah dikasih 1 pengen 2, sudah dikasih 2 pengen 3. Pemerintah no wah dia hampir 2 bilang telur. Padahal itu apalagi ini surga. Tapi hebatnya kalau sudah masuk surga, dia menganggap dirinya yang paling nikmat sudah. Itulah meletang pepa batur apa. Allah taala ala wa ala. Ka pago. Buah king. Alhamdulillah. Disebutkan bahwa orang terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki, di mana kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang merangkak, tapi kadang-kadang sedih harus belakang. Tapi ini orang ini sangat disayang sama Allah. Apa yang diperbuat di dunia ini sehingga Allah itu lebih sayang padanya? Bener arak zaman gawe ini yang terakhir ya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang nomor pertama, nomor terakhir saja dirahmati karena Allah Maha Rahim. Allah taala ala wa alam. Lanjut, mantepang dulu. Jazaa ke? Jazakallahu khair. Oh, jazakallahu khair. Ustaz, setelah seorang itu merangkak dan berjalan dan menghadapi rintangan yang begitu dahsyat, begitu Ustaz. Alangkah senangnya ketika dia kakinya melangkah ke surga itu. Jadi yang tanyakan ini Ustaz, Nah, apa ada ketuan? ya. Jadi Rasulullah itu menjamin seseorang itu Ustaz. Dan kira Rasulullah. Apa kehubungannya? Setelah dia bertauhid itu Ustaz, apakah dijamin juga oleh Rasulullah begitu dan Apa? Apa Bro? dijamin itu oleh Rasulullah begitu Ustaz? Ya, dia nyambung sanatnya ini. Enggak jadi. Hari kiamat tidak ada yang berkuasa siapapun. Yang berkuasa itu mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dunia banyak jaminan BPKB, jaminan sertifikat. Di akhirat tidak ada. Jelas? Jelas kan? Tidak ada. Rasulullah akan menjamin tidak ada. Jaminan-jaminan itu di dunia, jaminan telengungsi, jaminan si jelo kemis hanya di dunia. Kalau akhirat mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, Ustaz. Allah taala alam. Encik, ada soalan, Cik? Ustaz, pernah saya dengar itu ahli kareta. Kata dia, saya tak takut masuk neraka. Kenapa ya kata saya? Karena
Allah itu aku itu adalah kamu itu adalah aku. Baca betul biasa kata dia tuh. Kalau bukan qala Allah qala Rasulullah jangan percaya cik ya. Jelas cik? Ya, kalau bukan qala Allah wa qala Rasul hadis yang sahih jangan percaya. Allah taala ala wa ala. Alimuddin. Kan benar kajian sih beda. Mungkin pasti yang kita itu surga. Ngombe. Kita pasti yang sih tidak ingin kita masuk surga. Tidak ada yang bisa memastikan masuk surga, demikian juga masuk neraka. Yang memastikan itu mutlak haknya Allah. Jelas Salimuddin? Ka adik Abu Sahab kareng nih. Hadis tak? Enggak. Bagi yang tapi dari pada dua. Apa? Bagi yang tadinya pada dua dari Allah Taala. Pada mancannya kan makanya sih. Oh jelas. Tenang wah aman wah. Nula mikirang nih no jenawan. Apa pikirang da utama pinangka. Nende pikirang angkun da singeno ngene. Karena kali dunia saya imel ibu setengio napa lagi kedua. Jelas aku? Wallahu taala ala wa ala. Kedua. Apa ada pihak tangan surga? Mungkin ada berujar kaduna. Bau berujar be. Kenapa ahlul jannah yatazawwarun? Penduduk surga saling mengunjungi. Penduduk surga saling apa? Saling mengunjungi. Wallahu taala ala wa ala. Ambil pawe ritik ya. Ritik. Oh yang nyelong ngirim bawang bro ini. Baik. Silahkan Abu Gobang. Setelah kita terus setelah kita mendengar kajian kita pagi ini Ustaz, Allah itu Maha Pemurah Ustaz. Apa boleh kita kias dia Ustaz? Ketika kita ngaji seperti ini, kalau Ustaz ngasih kita hadis satu kita nambah supaya terlumpat bau Ustaz. Karena Allah tadi Maha Pemurah dengan penduduk neraka itu. Bausuh jemaah dah. Allah taala ala wa alam. Bidadari, apakah jatah bidadari itu berbeda sesuai dengan kitab surga? Iya, berbeda. Asy-syahid dia mendapatkan 72 bidadari. Orang yang mati syahid mendapatkan 72. Wallahu taala ala wa alam. Dua Ustaz. Apakah Allah itu lebih berbicara para penduduk neraka ke para penduduk surga Ustaz? Kita tahu Allah kita dipikiran tidak masuk surga benda. Allah taala ala wa alam. Kapakah? Baik, di sini ada pertanyaan. Kalau ba'diyah Isya 4 sekaligus ditambah yaumul witir, apa sudah termasuk dia sholat malam? Ba'diyah Isya 4 kemudian tambah setelah itu witir, semua ba'dal Isya itu sholat malam namanya. Antara Isya dengan subuh semuanya namanya sholat malam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Artinya Ustaz dalam bahasa sunnah Sunan Jalur ini, jadi niat terpuasa langsung Sunan Jalur suatu undangan terlebih dan sinunginang ini mau kendi kelebatan niat terpancak terpuasa tele dapat pernikahan. Ini kan ini batal karena ini batal. Aneh ini. Dia niat itu maksudku. Pokoknya batal lang ini kan nyambung niat. Bagaimana nih tidak gua niat mau kita pahala niat lantaran berniat kita puasa sunnah. Oh ya. Kalau pahala niat insyaallah dapat, lagu mangan dah mau. Jadi begitu mancat ya tutup wah. Nah, sudah kita kaji di malam Ramadan itu tentang niat puasa sunnah itu boleh niatnya siang hari. Tapi apakah dihitung full pahalanya? Enggak. Dihitung itu hanya mulai dari dia berniat.
Misalkan jam 11 dia mulai berniat puasa sunnah, yang sebelumnya belum ada niat tapi belum melakukan pembatal, maka apa? Jam 11 itu dihitung dia puasa, bukan dihitung dari pagi. Jelas apa? Maka sok mau puasa niat lalu dengan ngonek melen batalang wah. Bapak. Kedua, jadi kita terakhir sama surga. Oh, ida terakhir? Enggak ke. Kita terakhir sama surga. Terakhir nanti kita sebatur. Andi ulang ngereret ida. Dengan senang-senang dong pikiran diri dong tuh. Andi ulang ngereret tenang apa? Jelas? Alhamdulillah. Kah. Kari-kari anu Umedi. Arab popang? Oh, kosong. Kami lagi stabil Ngombe ke kuna. dari dunia dan di akhirat. Tanya-tanya. Apa dendeng? Di dunia tanya kesehatan, keselamatan. Namulah tersedia ilmu yang bermanfaat, masukkan ke dalam surga Firdausa. Terus maka setelah kita masuk surga, baru kita ngedek paling tomo apa aja. Oh, luar biasa. Ini cocok nih. Oh, Bang no dengar no pertanyaan batur no. Kali dunia ngendang kita. Wah tetap surga, bau kita ngendang malik. Tono jawab apa jawab? Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Bagi kalian di dalam surga itu apa jangan wah ya bau doang. Bahkan ada nanti disuruh berangan-angan sudah katanya. Ada seorang ansor, melang tiang betaltan kan? Langsung dia nanam, begitu tumbuh, langsung panen. Melang tiang berdang anak, kena langsung bertian nak senina awal bertian beranak langsung, beranak beli terus anaknya. Kok? Endeng betul nu lagu masalahnya bau kita tamanu nang kayak ini. Ini juga bagus ketuhanan ini jangan. Iya, jadi jangan pikir di dunia saja, di akhirat enggak. Di akhirat tuh, di surga itulah permintaan yang sesungguhnya. Beda dengan penduduk neraka. Penduduk neraka, khaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong ringankan sehari saja. Enggak ada. Qala innakum makithun. Ngulu waktu ini. Jadi kalau penduduk surga apa maunya langsung dikasih. Penduduk neraka enggak ada sama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sama ini? Bauci. Arab malike. Di darat di. Darat. Wafik barakallah. Pernah dijelaskan bahwa penduduk surga itu berombong-rombongan masuknya. Nah. Ketika dijelaskan ini orang terakhir itu dia sendiri. Bahasa jama. Tutup kah Bauci? Kan dijelaskan tidak masuk ujungnya sana melainkan yang itu lain. Kan yang pertama. Oh. Ya, rombongan pertama ya kebengkis darat adah ini. Wallahu taala ala wa alam. Kacung. Bagaimana jika seorang tetap menasihati saudara namun respon negatif dan dari respon negatif tersebut seorang malu menegurnya? Enggak boleh berhenti, terus berhenti. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel tegur saudaranya, ya hada jangan maksiat begini-begini. Ya. Akhirnya apa? Alaika binafsika, urus dirimu. Lama-lama apa? Berhenti dia. Ya, enggak boleh berhenti. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Enggak berketuan, no? Arab hadir ini masih merokok. Apa? Arab dengan saya kita hadir ini masih merokok. Ia itu berdiam subhan dikatakan merokok dari daging, misalnya kata apa haram kan dari daging yang saya tumbuh dengan papa seharam kan neraka yang corner kan. Pengen nasihat kita tutup rokok dengan jeruk ini. Kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita hidayah. Ya. Jadi masalah apa dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahu wa ashadda tathbita. Andai kata mereka melaksanakan apa yang dinasihati. Nasihat tu banyak, kadang tenggawe kadang cung. Ya, lamun nempakkan lamun ada meni beras jadi daging ya kan. Lagu lamun ini kan asap gula jadi daging kan. Bukan masalah daging dan tidaknya, tetapi masuk ke tubuh kita itu jadi masalah. Ya, yang masuk ke
ke tubuh kita. Betul air bisa dia menjadi daging, darah bisa makanan bisa menjadi daging. Tapi ini apa? Asap katanya. Bukan masalah daging dan tidak, tetapi masuk ke tubuh kita hal yang memudaratkan kita. Dan ini racun rokok lebih dahsyat daripada minuman keras. Lebih dahsyat. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini? Insyaallah kita sambung nanti lagi insyaallah taala. Yang mau datang maghrib isya kita mulai jam-jam 7:30 insyaallah. Kemudian besok pagi lagi kita sambung. Akhirul kalam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.